Hai, oke. Jadi sekarang kita udah masuk ke bab 21 ya. Untuk memulai bab 21 ini kayak biasa ada list kosakata gitu ya. Nanti saya baca, eh, kemudian sekarang ulangi ya. Oke, langsung aja. Yang pertama gitu ya di sini kayak biasa ada kata kerjanya terlebih dahulu ya yang dipelajari di bab ini. Yang pertama itu ada mengira atau berpikir gitu ya. Pakai kata kerja ini yaitu omoimasu. Omoimasu. Omo imas. Hai. Ya, lanjut. Selanjutnya ini ada mengatakan atau berkata, yaitu imas, imas. Imas. Hai. Lanjut. Di sini ada menang, kachimas. Kachimas. Oke, lanjut. Ada kalah, makemas. Makemas. Hai. Oke, di sini ada atau diadakan gitu. Jadi kayak misalkan ada suatu kegiatan gitu ya, suatu event, misalkan menyelenggarakan gitu ya, diadakan suatu perayaan atau event gitu ya, pakainya kata kerja ini. Arimas. Arimas. Arimas juga kan artinya ada gitu ya. Pada babak sebelumnya ini artinya ada, tapi bisa juga dipakai untuk eh, yang artinya diadakan atau menyelenggarakan sebuah event gitu ya. Contohnya di sini ada Omatsuri ga arimasu gitu ya. Diadakan festival gitu. Lanjut di sini berguna, bermanfaat ya. Yakuni tachimas. Yakuni tachimas. Baik. Lanjut di sini ada pindah atau bergerak. Ugokimas. Ugo kimas. Nah, lanjut lagi. Di sini ada berhenti. Yamemas. Yamemas. Ini contoh penggunaannya seperti kayak berhenti dari kerjaan gitu ya. Kaisa o yamemas. Itu contoh penggunaannya. Lanjut lagi. Di sini berwaspada, hati-hati. Ini suatu yang selalu saya gunakan gitu ya. Kyo, ki o sukemas. Io sukemas. Nah, selalu saya pakai ya. Kepada minasan, selalu kayak ki o tsukete kudasai gitu ya. Ini dari penggunaan kata kerja ini. Lanjut, di sini studi atau belajar di luar negeri. Ryugaku shimasu. Ryugaku shimas. Nah, lanjut, di sini ada sia-sia, tidak berguna ya. Mudana. Mudana. Nah, lanjut lagi, di sini ada tidak praktis. Ini kebalikannya dari benri ya. Kubengna. Kubena. Nah, yang lanjut lagi, di sini hebat gitu ya. Digunakan pada saat kita terkejut, menyatakan kekaguman atau kejutan gitu ya. Sugoi. Sugoi. Hai. Lanjut. Ini ada betul atau benar gitu ya. Honto. Honto. Hai. Lanjut lagi ini ada bohong ya. Usto. Uso. Hai. Lanjut. Ini ada mobil Jidosha. Jidosha. Hai. Mungkin perbedaannya sama kuruma. Sebenarnya Jidosha tuh lebih ke kayak kendaraan sih daripada mobil gitu ya. Kendaraan umumnya kayak misalkan mobil, bis, dan sebagainya itu masuknya ke Jidosha. Kalau kuruma itu baru ya si mobilnya gitu ya. Mungkin harusnya ini kendaraan di sini ya. Lanjut, lalu lintas kotsu.
kotsu, Oke, lanjut lagi. Ada harga barang gitu ya. Buka. bu, buka, Hai. Oke, lanjut. Di sini ada siaran atau pengumuman. Hoso. hoso, Hai. Lanjut, ada berita ya. News. nyusu, Hai. Ini tuh dari news ya, bahasa Inggris. Oke, lanjut lagi. Ada animasi, anime. anime, Hai. Sebenarnya anime itu dari mana ya, satu serapan bahasa Inggris ya, yang animation. Terus jadi, aduh, bentar. Anime. Hai. Dari animation terus di apa namanya, diserap ke bahasa Jepang jadi animation, cuman kayak diringkas lagi gitu ya, jadi akhirnya jadi anime yang mungkin sering didengar saat ini gitu ya, jadi anime, tapi sebenarnya ini dari animation, dari bahasa Inggrisnya animation gitu ya. Lanjut lagi, di sini ada manga atau komik, manga. mangga, Hai. Lanjut lagi, desain, model, desain. desain, Hai. Lanjut lagi, mimpi, yume. yume, Hai. Lanjut lagi, ini ada jenius gitu ya. Tensai. tensai, Hai. Lanjut lagi, ada pertandingan, siai. ciai, Hai. Ini kalau mau dijadikan kata kerja tinggal ditambahin o sih Mas. Jadi bertanding gitu ya. Lanjut, ada pendapat, ikeng. ikeng, Hai. Lanjut ini cerita ya. Hanashi. hanashi, Hai. Ini kalau jadi bercerita gitu ya. Jadi kata kerja tinggal tambahin o sih Mas. Lanjut lagi bumi ya. CQ. cikiu, Hai. Ini. Lanjut, ini bulan mungkin sudah tahu. Suki. suki, Hai. Lanjut, akhir-akhir ini. Saiking. saiking, Hai. Lanjut lagi. Ini yang artinya mungkin, barangkali, kemungkinan gitu ya. Tabung. tabung, Hai. Lanjut lagi. Pasti. Kito. kito, Hai. Ini lanjut lagi ada betul-betul gitu ya. Honto. hontoni, Hai. Nah, ini ada tidak begitu ya. Biasanya diikuti dengan bentuk negatif. Yaitu sonani. sonnani, Nah, misalkan tidak begitu mengerti, diikuti kan pakai bentuk negatif ya. Jadi sonani wakari maseng gitu ya. Itu contoh penggunaannya. Lanjut lagi, di sini ada tentang atau mengenai gitu ya. Ni suite. ni suite, Nah, ini lanjut. Ini kalau misalkan ungkapan yang dipakai, misalkan kita udah lama gak berjumpa dengan seorang gitu ya. Ini sudah lama tidak bertemu gitu artinya. Hisashiburi desu ne.
Hitoshi Buri Hisashi, desu ne. Oh, hisashi buri. Hisashi ya. Hai, Hisashi Buri desu ne. hai. Oke, lanjut. Ini ini juga masih ungkapan gitu ya kalau misalkan kita menyarankan gitu ya untuk menawarkan sesuatu gitu ya. Gimana kalau kita minum apa-apa gitu ya? Demo, nomimasen ka? Demo, nomimasen ka? Hai. Lanjut lagi. Tentu saja. Mochirong. Mochirong. Hai. Lanjut lagi. Ini saya harus pulang. Mo kaeranai to. Mo kaera, mo kaeranai to. Hai. Oke. Ini masih ada ya. Ini kebanyakan eh, nama-nama orang terkenal gitu ya. Tapi di apa pakai bahasa Jepang ya. Ke satu serapan bahasa Jepang. Baik, yang ini ada Albert Einstein ya. Einstein. Ai, su, ca. Itu ya. Tak, ya tak. Salah. Sa. Ai, su, sha, tain. Ini tak, tak. Tak ya, tain. Hai, hai, Tain. Ai, su, sha, tain. hai. Ini dari Einstein ya. Tapi mereka jadinya Einstein. Agak susah ya. Hai, lanjut. Ini ada Gagarin. Jadinya Gagarin. Ga- Gagaring. Nah, yang lanjut lagi. Galileo Galilei. Jadinya Galileo. 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 Hai. Oke, kita lanjut. Ini ada Martin Luther King Jr. gitu ya. Jadinya Kingu Bokushi. King, bu, eh, bokushi. Hai. Oke, lanjut lagi. Ada Benjamin Franklin. Ini kayaknya cuma di yang belakangnya aja ya yang disebutkan kurang kuring. Furang, kuring. Hai. Oke, lanjut lagi. Di sini ada Putri Kaguya. Ini tokoh utama dari dongeng Jepang ya. Di bahasa Jepang menjadi Kaguya Hime. Kaguya Hime. Hai. Jadi Hime itu putri ya, tuan putri Hime. Jadi makanya Kaguya Hime. Oke, lanjut. Ini salah satu perayaan yang ada di Osaka. Perayaan Tenjin. Tenjin Matsuri. Tenjin Matsuri. Baik. Lanjut lagi. Di sini ada gunung yang ada di Nara. Gunung Yoshino namanya. Yoshino Yama. Yoshino Yama. Hai. Ya, lanjut lagi. Kangguru. Gitu ya. Menjadi Kanggaru. Kangaroo. Hai. Ini Captain James Cook. Jadinya Kyaputeng Kuku. Eh, kya? Ka? Kya? Ya, hai, ya, Kya? Eh, kya fu? Kya put? Nah, itu, Kyaputeng, oh, kya puteng? Ku? hai, Ku? Kuku. Kuku. Oh.
Cook. Oh, Hai. kapiten. Hai. Kaput. Ya, dari kapten ya. Jadinya di bahasa Jepang jadi kyaputen. Terus ini kukunya dari ini ya, dari ku. Cook. Ya. Jadi kuku. Hai. Lanjut. eh yang terakhir ini ada perusahaan fiksi. Ya, perusahaan karangan yang digunakan di buku ini gitu ya. Yonen. Yonen. Hmm. Hai. Oke. Oke. Sama desa. Sudah selesai ya untuk ininya. List kosakatanya. Kita lanjut ke pembahasan kata bahasa. Ini cukup banyak ya. Terlihat ada 7 ya. Jadi mari kita bahas satu per satu. Oke, yang pertama itu ada pola kalimat yang artinya itu saya kira. Ini eh, pola kalimat kayak semacam praduga gitu ya. Isinya sih isi pikiran dan keputusan yang kita pikirkan gitu ya, yang kita duga. Nah, jadi si pola kalimat ini tuh bisa ada dua ya. Ini penggunaannya untuk menyatakan dugaan atau praduga dan untuk menyatakan pendapat kita ya, isi pikiran kita. Tuh. Ini untuk pola kalimatnya itu to omoimasu. To omoimasu itu yang artinya ini ya, yang tadi yang saya kira atau lainnya menurut saya gitu ya, pendapat saya bisa kayak gitu ya. Itu to omoimasu. Nah, di depan to omoimasu itu disimpan dipakai bentuk biasa ya. Mau itu kata kerja, kata benda, kata sifatnya, kata sifat i, semuanya diubah dulu ke bentuk biasa ya, baru bisa digabung dengan to omoimasu gitu. Baik, kita coba dari penggunaan yang pertama ya untuk menyatakan dugaan gitu ya. Contoh yang pertama, Ashita ame ga furu to omoimasu. Saya kira besok hujan turun gitu ya. Ini masih praduga gitu. Jadi saya masih dikira-kira oleh si pembicara gitu. Jadi belum tentu besok hujan. Asta Amega Furu omoimasu gitu ya. Untuk nomor satu. Untuk nomor dua, silakan Sekasang tolong baca. Eh, Teru. Teresa. Teresa. Hai, Teresa Chang wa mo. Apa itu? Neta to omoimasu. hai. Itu, Neta. ini artinya saya kira Teresa sudah tidur. Gitu ya. Ini kan masih perkiraan gitu ya. Saya kira Teresa sudah tidur. Pas dilihat mungkin ternyata masih bangun gitu ya. Jadi ini masih praduga oleh si pembicara. Ini kan tadi bentuk biasa ya. Bisa dilihat bentuk biasa yang disimpan di depan to omoimasu. Di depan to omoimasu ini ya. Ini furu contohnya terus neta. Ini kan furu tuh bentuk masnya, bentuk formalnya furimas. Terus neta bentuk formalnya nemasita. Tapi kan ini suruhannya harus pakai bentuk biasa. Jadi furu neta gitu ya. Baik, lanjut lagi. Untuk yang tadi kan yang masih kalimat positif. Selanjutnya itu kalau mau menunjukkan isi dugaan dengan bentuk sifat negatif gitu ya. Yang dijadikan negatif itu bukan si omoimasnya, tapi si yang bentuk biasa yang ada di depan to gitu ya. Contohnya ini si kalimat tanyanya dulu ya. Mira-san wa kono nyusu o shiteimasu ka? Apakah apakah Mira-san tahu berita ini? Gitu ya. Terus dijawab, iye, shiranai to omoimasu.
Enggak, saya kira dia tidak tahu. Jadi yang negatif itu bukan omoimasnya, bukan ya, bukan omoimasnya, tapi yang ada di depan to-nya. Si kata kerja gitu ya, maupun kata sifat atau kata benda dan lainnya itu ya, yang di bentuk negatif kan yang di depan to-nya, bukan omoimas. Kan ini dari sirimas gitu ya. Terus negatifnya siri maseng, tapi kan harus bentuk biasa jadinya siranai ya. Ingat ya, harus bentuk biasa. Siranai kok kayak gitu ya. Untuk bentuk negatifnya. Hai, yang tadi itu untuk kalau menyatakan dugaan gitu ya, perkiraan kita gitu ya. Selanjutnya ini kalau untuk menyatakan pendapat ya, pendapat kita mengenai suatu hal. Bentar ya. Hai, tadi pendapat ya. Ini ada contohnya. Nihon wa buka ga takai to omoimasu. Saya pikir gitu ya, harga Jepang harga barangnya mahal gitu. Atau bisa menurut saya Jepang harga barangnya mahal. Kayak gitu ya. Ini pendapat tentunya pendapat kita sendiri gitu ya. To omoimasu. Ini terus lanjut kalau misalkan kita mau menanyakan pendapat mengenai sesuatu hal kepada orang lain. Nah, nanyanya itu pakai ungkapan yang ini. Ni suite do omoimasu ka? Ni suite do omoimasu ka? Ini tuh bisa diartikan kayak mengenai hal ini menurut kamu gimana ya? Menurut kamu gimana tentang hal ini gitu ya? Itu arti dari ini suite do omoimasu ka. Tapi untuk kalimat tanya ini, untuk khusus untuk yang ini suite ya, di belakang do-nya itu nggak pakai to. Kan kalau yang tadi to omoimas. Jadi nggak usah nih suite do to omoimas gitu ya. Nggak usah pakai to lagi. Langsung aja do omoimas. Lah, gitu. Mungkin langsung aja ke contohnya. Atarashiku koni tsuite do omoimasu ka? Mengenai bandara baru, tentang bandara baru gitu ya. Menurut Anda gimana? Menurut Anda bagaimana? Gitu ya. Jadi ini kan nanyain pendapat sesuatu hal di sini sesuatu tersebut antara si Kuko gitu ya kepada orang lain. Nah, si orang lainnya ini menjawab kirei desu ga chatto kotsu ga fuben dato omoimasu. Bersih, tapi lalu lintasnya kurang praktis. Nah, kalau untuk si menjawabnya itu tetap pakai peraturan yang tadi ya, tetap pakai to omoimas dan si yang di depan to-nya itu harus bentuk biasa. Kan ini kata sifatnya ya tadi fubengna. Itu kalau bentuk biasanya jadi fubengda to omoimas gitu ya. Itu dari fubengdes kan ya. Da itu dari des. Nah, bentuk biasanya jadi fubengda to omoimas gitu. Hai, itu ya, itu untuk menyatakan pendapat dan jika mau menanyakan pendapat seorang mengenai sesuatu hal. Lanjut lagi. Nah, ini kalau kita mau menjawab, lebih tepatnya kayak menyatakan kalau kita itu setuju atau enggak setuju terhadap pendapat yang orang lain katakan, gitu ya. Contohnya ini mungkin bisa baca lagi.
sekarang onegai shimasu. Yang itu tuh Yang nomor 6 ya. aku lupa deh. Jadi itu ku ya, ta, Itu ke. Ke. oke. Hai. Oh iya, oke. Kebalik. Keta. Itu kita kan ya, bener kan? Iya, bener. Iya betul. Ke, ketai wa benri desu ne. Watashi mo omoimasu. Watashi mo so. Oh iya, so. Watashi Hai. so omoimasu. Hai. Oke. Ini untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Nah, di contoh ini setuju mengenai pendapat orang lain gitu ya. Pendapatnya itu apa itu praktis ya. Ketai wa benri desu ne. Nah, kalau kita setuju terhadap pendapat tersebut, pakainya watashi mo so omoimasu. So omoimasu gitu ya. Saya rasa juga begitu gitu ya. Ini artinya setuju. Ini nggak ditulis ya. Yang tidak setujunya gimana? Yang kalau yang tidak setujunya itu pakainya tulis aja. Pakai nai. Bukan. Iya betul, pakai bentuk negatif tapi bukan naik. Pakainya watashi wa so omoimasen. Oh, Omoimasen. Kalau pakai naik itu kan bentuk biasa ya. oh, berarti beda sama yang sebelumnya tadi itu ya, saya kan kalau yang sebelumnya kan untuk Yang mana? menyatakan kayak tadi yang nomor eh nomor satu berarti poinnya yang ini nih Oh yang yang ini ya. nomor poin nomor tiga ya yang ini Shiranai kan omoimasu. kan ini kan omoimasnya kan tidak boleh dinegatifkan. Jadi yang di Iya, tidak bisa yang tidaknya kan di kata iya, iya. ini Ya, kalau ini kan karena kalau bentuknya apa namanya si dugaan ya. ya si nah ini kan ini kalau ini kayak pengecualian gitu. Kalau kita tidak setuju gitu. Atau siwa so omoi maseng. Saya tidak merasa begitu. Intinya saya tidak berpikir begitu. Atau siwa so omoi maseng. Gitu. Hai, itu. Oke, lanjut ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Tentang pola kalimat so omoi mas. Iya, ya berarti yang tadi yang pemakaian kalau bentuk negatif yang omoimasnya nggak pakai impat nggak pakai imaseng itu hanya untuk dugaan saja ya Sensei. Dugaan dan pendapat juga sih. Pendapat juga Kenapa juga? sama. Pendapat juga cuman kalau yang seomoi maseng ini kan ini Mm-mm. kalau kita tidak setuju aja watashi wa seomoi Mm-mm. maseng untuk penggunaan ini aja kayak pengecualian aja gitu kalau Oh, kita iya. kita tidak setuju terhadap sebuah pendapat pakainya ini gitu tapi kalau yang lainnya pokoknya yang tadi dibahas itu omoi masnya tidak negatif gitu ya jadi khusus watashi wa seomoi maseng aja yang negatif omoi masnya gitu. Hai, hai. Baik, Wakarimasu. nah, oke. Begitu kita lanjut ya ke tata bahasa yang kedua. Yang ini itu to imas ya, pola kalimatnya. To imas. Mengatakan bahwa atau berkata itu kayak kita mengutip apa yang dikatakan orang lain gitu ya. Ungkapannya untuk penggunaan seperti itu. Nah, di depan to imas itu kalimat ya. Jadi apa kalimat di sini maksudnya apa yang diucapkan oleh orang lain yang kita kutip gitu ya. Itu pakai diubah ke bentuk biasa gitu. Tapi di sini ada dua cara ya untuk penggunaan toimas. Yang pertama itu yang dikutip langsung gitu ya. Pokoknya si yang pembicaraan atau yang
apa kalimat yang disebutkan oleh orang lain itu sama sekali nggak kita ubah gitu ya, sama sekali nggak ada yang dirubah. Jadi eh nggak, kalau yang untuk yang ini kutipan langsung itu nggak usah diubah ke bentuk biasa gitu ya. Khusus untuk yang kutipan langsung gitu ya. Nah, dan biasanya kalau ini tuh bukan untuk secara lisan tapi untuk tulisan. Terus juga si kalimatnya itu, kalimat yang kita kutip itu dimasukkan ke dalam kurung. Nah, dalam kurung di Jepang itu kayak gini ya. Kan kalau di kita yang kayak gini, tapi kalau di Jepang tuh kayak gini ya. Agak kotak gitu. Nih, mungkin langsung aja contohnya. Nerumae ni, sebelum tidur, oyasumi nasai to iimasu. Mengucapkan selamat tidur gitu. Contoh lainnya, Mirasan wa kaishu Tokyo e tsucho shimasu to iimasu. Gitu ya. Mirasan berkata minggu depan dinas ke Tokyo. Nah, jadi yang di dalam kurung ini itu kalimat yang diucapkan oleh Mirasang, tapi kita ucapkan kembali gitu. Jadi kayak misalkan Mirasang tadi ngomong kalau dia bakal apa minggu depan dinas ke Tokyo. Mungkin kayak gitu ya kurang lebih gitu. Ini penggunaan to imasa. Jadi to imasa itu Mirasang berkata minggu depan akan dinas ke Tokyo. Nah, perbedaannya kalau di sini kan yang pertama toimas itu tidak lampau, sedangkan iimasta lampau ya. Iimasta lampau karena kan ini sesuatu hal di yang dalam kutipan ini kalimatnya itu kan hal yang sudah dikatakan Mirasang. Misalkan Mirasang ngomong kayak gini tuh udah sejam yang lalu. Berarti kan itu udah terjadi, udah lampau. Jadinya makanya pakai imasta. Nah, tapi kalau ini itu kan bukan sesuatu kalimat yang diucapkan orang lain gitu. Ini kayak sebagai informasi baru gitu kepada orang lain, kayak ngasih tahu kalau sebelum tidur tuh kita ngomong dulu setelah oyasumi nasai kayak gitu. Makanya enggak lampau. Kalau misalkan imasta itu kalau mengutip perkataan orang lain kayak gitu. Itu perbedaannya ya imas dan imasta. Dan biasanya juga selalu pakai imasta ya kalau misalkan mengutip pembicaraan orang lain. Soalnya pasti kan itu sesuatu ya, suatu hal yang udah diucapkan gitu ya, bukan baru sekarang ataupun mau nanti. Kayak misalkan walaupun baru 5 menit yang lalu pun itu kan kejadiannya pasti udah terjadi gitu ya. Nah, jadinya pakainya imasta. Tuh. Lanjut lagi. Kalau yang tadi kan kalau mengutip langsung dan biasanya dipakai untuk tulisan atau menulis ya. Ya yang ini kalau secara lisan. Kalau secara lisan itu biasanya si kalimatnya, si isi kalimatnya lebih diringkas, dirangkum lagi gitu ya. Lebih singkat oleh pengutip atau oleh kita gitu ya. Nah, kalau di sini baru dipakai bentuk biasa. Jadi sebelum partikel to atau di depan partikel to diubah dulu ke bentuk biasa. Ya, kan yang tadi kalimat bentuk biasa baru to imas. Contohnya, Mirasan wa Tokyo e sucho suru to iimashita. Mirasan mengatakan bahwa akan dinas ke Tokyo, gitu ya. Bisa dilihat perbedaannya dari yang pertama. Yang pertama itu gak ada tanda kurungnya ya, kalau yang ini. Hmm. Nah, terus
ini kan tadi isinya lebih disingkat. Di sini ini kan seperti yang diucapkan oleh Mirasang ya. Nah, kalau yang contoh nomor 2 ini itu nggak ada ratio-nya ya. Ini bisa kayak gini gitu. Jadi si isi kalimatnya bisa kita rangkum gitu ya, lebih ringkas. Dan yang perbedaan satu lagi itu kalau yang ini masih pakai mas, kalau yang ini udah diubah ke bentuk biasa. Jadi suruh kan, suco simas, suco suruh, atau imasta. Kalau nggak pakai tanda kurung itu harus diubah ke bentuk biasa. Jadinya suco suruh, atau imasta. Itu. Terus lanjut lagi, di sini ada bagian kutipan tidak dipengaruhi oleh waktu kalimat. Maksudnya, walaupun imasta ini lampau, tapi ini tidak mempengaruhi ini si kalimat kutipan. Bukan berarti si Tokyo Tsuchosuru ini menjadi lampau, bukan. Maksudnya lampau itu ini hal yang dikatakan oleh Mirasang itu lampau Hmm. karena sudah terjadi. Karena kalau yang dikutipnya itu jadi tidak imasta tidak mempengaruhi yang dikutip gitu ya. Bukan menjadi sucosita, tidak terpengaruh pokoknya si kutipan ini gitu. Gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Oke, ini ada lagi. Kalau mau kita lawan bicara gitu ya, yang mendengarkan ucapan pembicara ditunjukkan dengan partikel nih. Ini misalkan lawan bicara yang mendengarkan apa yang kita bicarakan gitu ya. Nah, si lawan bicara itu ditunjukkannya pakai partikel nih. Contohnya, Cici ni yugaku shitai to imashita. Saya berkata kepada ayah bahwa ingin belajar di luar negeri. Ya, ini Cici ini itu sebagai lawan bicara yang mendengarkan ungkapan apa yang kita bicarakan. Jadi ni-nya itu kayak saya berkata kepada ni itu ya. Kan saya tadi saya ngomong ingin pergi belajar di luar negeri. Itu ngomongnya ke siapa? Ngomongnya ke Cici gitu, ke ayah. Jadi Cici ini juga susah itu Imas. Ini kalau ini tuh biasanya kayak kalau misalkan kita lagi cerita ke temen, barusan aku ngomong ke ayah kalau aku pengen belajar di luar negeri kayak gitu. Di sini Ryuga Kusai itu Imasa. Saya berkata kepada ayah bahwa ingin belajar di luar negeri. Hai, gitu ya. Jadi ini untuk pola kalimat to imas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sensei, Yuk, yang tadi yang poin itu nih. yang mana? Yang poin oh poin yang 1 sub 8 sama yang 9 ini berarti bedanya cuman nggak pakai petik sama nggak pakai petik aja ya. Ya, bedanya nggak pakai petik dan yang kalau yang ini Nomor apa 9. bentuk biasa ya ke dalam bentuk Hmm. biasa itu bedanya. Hmm. Oh, Ya, berarti yang poin 9 itu diubah ke bentuk non formal itu ya, yang suruh, iya yang ini betul. suruh ya. Iya Si Mas betul. jadi suruh. Iya bener Iya kan ya, si Mas jadi betul suruh betul ya. betul. Simas jadi suruh. Jadi bentuk biasa. Ini nomor 2 ini jadi bentuk biasa ya. Tapi No. kalau secara konteksnya, maksudnya kalau di secara konteksnya artinya kan sama ya sebenarnya ya. Ya sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Cuman kalau nomor satu ini lebih sering digunakan ketika dalam tulisan. Kalau ini nomor 2 itu lebih sering Yang nomor digunakan 2. secara lisan. Secara lisan. Oh. Gitu. Soalnya kan kalau misalkan kita pakai ini secara lisan, yang nomor satu kan
nggak kelihatan ya si tanda kurungnya gitu. Iya sih. Heeh. Makanya ini jadi masuk ke bentuk tulisan. Lebih sering dipakainya dua ke bentuk tulisan gitu. Hai, ada yang mau ditanyakan kembali? Udah sih itu aja sih tadi kan. Kayak karena tadi mikirin loh, ini kan secara arti, secara konteks arti kan sebenarnya sama Sama. gitu. Apa yang Ya, sebenarnya sama. maksudnya apa kalau tadi kan nggak kalau ternyata yang poin 8 untuk secara penulisan, kalau yang Ya, 9 secara ucapan. tulisan. Ya Hai, bisa. Ya, oke. baik, wakarimas. Hai, oke. Kalau hari Mas, kita lanjut kembali ya. Pembahasannya sekarang ke nomor 3. Ini pola kalimat desyo. Desyo bukan gitu ya. Kalau misalkan diartikan sama bahasa Indonesia ini. Ini kalimat ini tujuannya untuk mendapatkan persetujuan dari lawan bicara tentang apa yang kita ucapkan atau bisa untuk dipakai menegaskan kembali gitu ya. Ini juga masih sama pakai bentuk biasa. Kayak pokoknya kata kerja, kata sifat i, kata sifat nah, kata benda itu semuanya bentuk biasa. Cuman kan kalau yang tadi yang sebelum-sebelumnya ya, kalau kata benda itu bentuk biasanya pakai da ya. Tidak. Nah, kalau yang ini da-nya kalau di desyo ini da-nya nggak dipakai. Jadi langsung menempel aja ke desyo gitu. Terus ini juga eh, intonasinya naik ya, kayak apa kalimat tanya dalam bentuk biasa gitu kan. Itu ini juga sama kayak gitu. Desyo gitu ya. Nadanya naik gitu. Baik, kita langsung lihat contohnya. Asta Patini itu desyo. Besok pergi ke pesta kan? Pergi ke pesta bukan? Eh, ikimas. Ya, pergi gitu ya. Ini bentuk biasa kan tadi ya, di kata. Ya, jadi ikut ya. Jadi sebelum desyo, ubah dulu ke bentuk biasa. Untuk nomor 12, tolong kakak baca kembali. Onegaishimasu. Hokkaido wa eh, samukata desho? Iye, sonnani samuka, apa tuh? Samukunakatta desu. Samukunakatta Hai, ya. hai. Ini Hokkaido dingin bukan? Ini kayak minta pas tadi kan minta persetujuan ya. Hokkaido dingin ya, gitu ya. Dingin kan, gitu. Terus ini kita bisa menjawab dua ya, bisa menjawab ya sesuai pendapat, sesuai apa yang kita rasa gitu ya. Yang pertama bisa hai gitu ya, langsung aja ikimas. Kalau misalkan tidak, merasanya tidak dingin gitu ya. Iye, sonna ni samukuna katta desu. Tidak begitu dingin gitu ya. Hai, itu jadi itu untuk desyo. Belum lanjut lagi ada yang mau ditanyakan? Sensei, itu yang tadi kan di atas dibilang kata benda untuk yang ndaknya kan tidak dipakai. Ya, Itu tidak dipakai. untuk di pertanyaan, untuk di kata pertanyaan, kalimat pertanyaannya atau di kalimat jawaban yang tidak Untuk dipakai ndaknya. eh, untuk di dua-duanya sih, Oh, dua-duanya. hai. Misalnya, sedangkan di sini apa arahannya bentuk biasanya untuk di desyo kan. Kalau si jawabannya kan itu nggak usah pakai bentuk biasa, pakai bentuk mas biasa biasa aja. Ini bisa dilihat kan ya, ini bukan pakai jawabannya bukan iku, tapi ikimas. Ini juga pakai des gitu ya. Jadi da ini nggak dipakai di pertanyaan maupun jawaban gitu ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada.
Hai, kalau ada kita lanjut kembali. Tadi untuk ratio ya. Lanjut, di sini ada kata benda satu. Di sini kata benda satunya merujuk ke tempat. Terus ditambah partikel D, ditambah kata benda dua G, arimas. Nah, ini penggunaan untuk yang arimas tadi ya. Arimas untuk diadakan gitu ya. Suatu event, perayaan, dan sebagainya gitu ya. Di sini eh, penjelasannya kalau si kata benda dua ini yang sebelum gak arimas itu kata bendanya yang merujuk ke suatu acara atau suatu peristiwa, contohnya kayak pesta, konser, perayaan, bencana, dan sebagainya. Pokoknya yang tentang tentang kegiatan, acara, atau suatu peristiwa gitu ya. Itu untuk kata bendanya yang dua. Maka si arimas di sini dimaksudkan penggunaannya itu untuk yang artinya tadi ya diadakan atau diselenggarakan gitu ya atau terjadi gitu. Makanya kalau misalkan si kata bendanya merujuk kepada suatu acara atau peristiwa, pakainya pola kalimat yang ini, pokoknya yang tentang pesta, konser dan sebagainya gitu ya. Contohnya, Tokyo de Nihon to Burajiru no Saka no Siai ga arimasu. Tadi ya Tokyo de di Tokyo ini kata benda satu ya. Kan tadi kata benda satunya merujuk tempat. Jadi di Tokyo diadakan ini yang arimas diadakan pertandingan sepak bola antara Jepang dan Brazil. Nihon to Burajiru no Saka no Siai. Ini masuknya yang kata benda dua. Ini Tokyo D tadi kata benda satu, terus ditambah partikel D. Ini Hongto Brazil Nosak Kanasei maksudnya kata benda dua. Karena tadi penjelasannya kata benda dua yang menyatakan suatu acara atau peristiwa. Nah, di sini acaranya itu pertandingan sepak bola Jepang sama Brazil gitu ya. Di Tokyo diadakan pertandingan sepak bola antara Jepang dan Brazil. Arimas di sini artinya diadakan. Hai, oke, ini cuma sedikit aja penjelasannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Em, ini berarti konteksnya ak- eh, akan diadakan gitu ya, Sisi, atau Oh sedang ya, terjadi. akan diadakan. Oh, Kebanyakan ininya nggak arimas Arimas, gitu. iya. Berarti kalau Ya, misalkan kejadiannya sedang berlangsung, bisa pakai Arimas juga. eh Arimasnya, oh, hai hai hai, bisa 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 pakai arimas. hai, hai. Kecuali kalau dalam lambang kan berarti Ya, Arimasta gitu kan ya, di Sisi. arimas tak? Ya betul. Oke, hai, itu ya. Kalau sekarang nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut lagi ya. Nomor 5 ini juga sedikit ya. Ini penggunaan partikel D. Nah, ini mungkin sama aja kayak ke penjelasan yang sebelumnya gitu ya, yang partikel D untuk menyebutkan suatu kegiatan gitu ya. Di sini kan kata benda ya, kata bendanya yang menyatakan suatu adegan, di sini maksudnya adegan kegiatan peristiwa gitu ya. Contohnya langsung aja kaigide nanika iken o imashita ka? Di rapat gitu ya, dalam rapat apakah mengutarakan suatu pendapat? Tuh, di sini kaigide. Sebenarnya kan di itu bisa pakai partikel ni ya.
Tapi ni itu hanya untuk menyatakan keberadaan saja gitu, tidak menyatakan suatu aktivitas atau kegiatan atau adegan. Jadi makanya di sini pakainya partikel D. D untuk kaigi ya. Karena di kaigi pasti di dalam rapat pasti ada suatu kegiatan kan. Contohnya saya mengutarakan pendapat gitu. Hai, itu untuk penggunaan partikel D. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum selesai. Hai, oke, kalau belum ada lanjut lagi ya. Oke, ini kata benda demo kata kerja. Kalau kalimat ini kalau kita mau menawarkan sesuatu kepada seseorang gitu ya, atau menyatakan keinginan gitu kepada seseorang, ini pakainya demo itu di sini partikel ya. Demo itu di sini bukan demo itu kan bisa artinya tapi di sini artinya bukan tapi gitu ya. Mungkin kita lihat contohnya aja. Contoh, biru demo nomimasen ka. Bagaimana kalau minum biru? Bagaimana kalau minum bir atau? Nah, di sini ada atau. Di sini biru demo ya. Kan kalau demo sendiri, kalau berdiri sendiri memang artinya tapi. Tapi kalau di sini artinya bukan tapi ya. Jadi kayak demo di sini kayak kayak mengusulkan bir tapi yang sejenis juga kayak misalkan gimana kalau kita minum bir atau yang lainnya juga boleh yang jenisnya sama kayak bir gitu maksudnya. Jadi contoh biru demo nomimasen kak. Makanya di sini ada atau bagaimana kalau minum bir atau kita mau minum yang lain juga boleh yang sejenis sama dengan bir gitu. Kayak gitu maksudnya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau misalkan abis demo itu kan tadi kan atau yang lainnya. Kalau misalkan Ya, langsung disebutkan misalkan bir atau eh, apa minuman oh, lain gitu, misalkan misalkan lima, ocha atau misalkan apa gitu bisa langsung nggak sih enggak atau bisa, nggak usah? nggak bisa. Eh, ini kayak udah aturan dari sananya gitu ya. Hai hai. Apa namanya nggak bisa ditambahin minuman lagi atau atau benda yang lain gitu ya. Satu aja. Biru lemon namanya mas. Ini kayak nawarin sesuatu gitu ya. Tapi kita kayak ngasih opsi yang lain, tapi opsi yang lainnya tuh nggak terlalu jelas gitu ya, kayak samar-samar gitu. Nggak disebutkan lainnya berarti Iya, gitu ya nggak misalnya. disebutkan. Ya betul. Kayak gitu ya. Jadi itu untuk pola kalimat kata benda demo kata kerja ya. Ini pola kalimat untuk ya, kalau kita mau mengusulkan sesuatu. Lanjut ya, ini yang terakhir. Wah, cukup banyak ya, ada 7. Yang ini kata kerja bentuk naito. Tadi ya, ini ada yang dicontoh di list kosakata yang mo kaerana itu. Hai, ini kata kerja pola kalimat ini itu singkatan dari ini ya, naito ikemasen. Itu artinya harus harus. Jadi pola kalimat itu tuh ini tuh sebenarnya mempunyai arti yang hampir nak sama dengan nakereba narimase. Kan ini artinya harus juga ya. Ini contohnya mo kaeranai itu harus pulang titik-titik. Nah, ini kan tadi dibilang naito itu singkatan dari naito ikemasen. Ini tuh kayak semacam kenapa nggak di apa ikemasennya nggak dibawa,
orang Jepang kan biasanya kayak mereka orangnya gak enakan gitu ya. Kayak misalkan diajak sama teman-temannya yuk abis ini kita misalkan pergi makan di mana. Tapi ada satu orang yang nggak bisa gitu ya. Aduh maaf gak bisa gitu ya harus pulang di sini mau kayak Rana itu gitu. Nah kalau kayak gini walaupun kalimatnya nggak lengkap orang Jepang itu udah ngerti oh berarti orang ini nggak bisa ikut gitu harus pulang gitu ya. Hmm. Mau kayak Rana itu gitu. Ini si bentuknya juga pakai bentuk negatif ya, bentuk negatif, bentuk biasa yang bentuk nai, ya kayak ranai, tabenai, ikanai, gitu ya, dan sebagainya. Hai, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti kata kerjanya diubah ke bentuk non formal dulu ya, dibiasa dulu, baru Ya, tambahin nai. Itu berarti harus pakai nai kalau kalimat kalau yang poin 7 ini, Fidzai. ya, Harus harus pulang gitu, pakai. berarti kayak kayak berarti nanti kalau misalkan harus pergi, berarti kan pergi itu apa ya, aku lupa. Oh, ikimas, berarti kan Ikimas, ikimas. berarti mau iki ika ikara ikanai to gitu. Hai, betul. Mau ikanai itu harus pergi. Hai, kayak gitu. Mungkin perbedaannya dengan nakereba nari masing, kalau nakereba nari masing itu kayak lebih tegas ya. Saya harus pulang gitu ya. Oh ini kayak kayak ada ungkapan tidak enaknya gitu untuk bilang ini tuh mau kayaknya nah itu aduh harus pulang gitu. Kalau kereba itu lebih tegas kayak gitu perbedaannya mungkin ya. Hai, oke. Udah selesai semua ya ini informasi banyak sampai sini secara keseluruhan ada yang mau ditanyakan kembali ya dari awal itu yang Omoimas ya. Belum ada sih. Semoga nggak lupa. Hai, oke. Ini emang lumayan banyak ya langsung di apa langsung dibahas semuanya. Nanti Iya, review lagi santai. aja kalau lupa. Hai, Hai, kali hai, kalau mas. misalkan nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke lanjut ya kayak biasa. Ini bab biasa. Oke, di sini ada uh, tadi ya pola kalimat yang akan digunakan. Itu yang tadi ini salah satu contohnya yang omoimas, watashi wa asta ame ga suru to omoimasu. Saya kira besok akan turun hujan gitu ya. Yang kedua, watashi wa chichi ni ryugaku shitai to iimashita. Saya berkata kepada ayah saya ingin belajar di luar negeri. Terus contoh ketiga, kareta desho, kareta desho, ya. Kamu lelah kan, gitu ya, atau melelahkan bukan, gitu ya. Hai, itu mungkin cara ringkas pola kalimat yang digunakan di bab ini. Seperti biasa, selanjutnya ada contoh pola kalimatnya kalau digunakan dalam kalimat-kalimat gitu ya. Hai, nomor satu silakan dibaca. Mira-san wa doko desu ka? Tabung, ya, tabung mo kaeta to omoimasu. Hai, ini Minasan ada di mana gitu ya. Doko desu ka? Tabung kemungkinan saya kira kemungkinan sudah pulang gitu ya. Ini masih praduga yang kalimat praduga tadi. Hai, silakan lanjut nomor dua. Mira-san wa kono nyusu o, aduh itu apa itu? Oh, shi, Si, shitte imasu ka? Iie, shi, shiranai to
omoimasu. Hai, oke, ini artinya apakah Mirasang mengetahui tentang berita ini gitu ya? Iya, kirana itu omoimasu. Tidak, saya kira atau saya pikir tidak, dia tidak tahu gitu ya. Mirasang tidak tahu. Kirana. Baik, lanjut nomor 3. Shigoto to kazoku, kazoku to dochira ga tai, taisetsu desu ka? Dochira mo taisetsu da to omoimasu. Hai, baik. Ini Shigoto itu Kazoku. Taisetsu itu yang lebih berharga, yang lebih penting gitu ya. Yang lebih menurut kamu ini mungkin ya, yang lebih penting mana? Apakah keluarga atau kerjaan? Jadi jawabannya dochiramo taisetsu da to omoimasu. Menurut saya keduanya penting gitu ya. Dochiramo dua-duanya penting gitu. Nah, lanjut nomor 4. Nihon ni tsuite do omoimasu ka? Itu bukka ga takai to omoimasu. Nah, menurut kamu di Jepang itu gimana gitu ya? Menurut pendapat kamu gitu ya? Nihon ni tsuite to omoimasu ka? Bukka ga takai to omoimasu. Menurut saya barangnya gitu ya mahal, harga barangnya mahal. Baik, oke silakan lanjut nomor 5. Shokuji no, shokuji no mai ni, o, oino, oh ya, oinori, oinori o shimasu ka? Iie, shimasen ga, itadakimasu, itadakimasu to iimasu. Baik, oke. Sakujino mah ini sebelum makan, oinori kasimasu ka? Apakah kamu berdoa? Oinori itu berdoa. Oinori. Oinori berdoa. Oinori kasimasu ka? Apakah kamu berdoa? Iya, masih enggak sih, enggak berdoa gitu ya, enggak melakukan hal Hmm. itu. Tapi itadakimasu ka imas. Tapi saya berkata itadakimasu belum makan gitu. Baik, lanjut nomor 6. Kaguya, Kaguya hime wa Tsuki, Tsuki e kairana, kairanakereba narimasen, narimasen to iimashita. Soshite, Tsuki e kairimashita. Owari, 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 okan, otu, okasan, 終わり、お母さん、私もスキへ行きます。行きたい。Hai, kita ya. Ini jadi Kaguya Hime wa Tsuki e kaera nakereba narimasen to imasu. Ya. Nah, Kaguya Hime gitu ya, Putri Kaguya itu berkata Tsuki e kaera nakereba narimasen. Harus pulang ke bulan. Tsuki e kaeremasu. Kemudian si Kaguyanya itu pulanglah ke bulan. Owari. Owari itu di sini artinya di bahasa Jepang itu artinya bisa tamat ya. Tamat gitu. Kalau misalkan di suatu cerita itu artinya tamat gitu ya. Kayak kalau di bahasa Inggris itu kayak the end gitu ya. Itu bahasa Jepangnya owari. Terus lanjut owari tamat. Okasang, watashi mo tsuki e ikitai. Ini kan tamat, ibu gitu ya. Oh, ini Saya juga ingin pergi ke bulan. bulan. Jadi, Ya, baik. Ini mungkin kayak
ibu gitu ya nyeritain cerita tentang Kaguya Hime ke anaknya gitu. Anaknya. Nah, oke, ke nomor 6. Lanjut nomor 7 silakan. Hai gide, nani ka iken, iken o iimashita ka? Hai, eh, apa itu nah? No. Om, Bu, mudi, muda na, muda na kopi ga, ya kopi ga oi to iimashita. nah, oke, di rapat apakah mengutarakan pendapat gitu ya, suatu pendapat. Hai gitu. Budana kopi ga oi to mas. Jadi saya mengatakan gitu ya, bukan saya gitu ya, berkata gitu ya, banyak pendapat atau berkata mengenai Budana kopi ga oi gitu ya. Banyak kopi itu fotokopian ya. Ini banyak fotokopian yang sia-sia, terbuang sia-sia gitu ya, yang banyak nggak dipakai kayaknya. Kan tadi muda itu sia-sia gitu ya. Banyak kopian, lembaran kertas kopian yang sia-sia gitu ya. Jadi mungkin banyak fotokopian yang nggak dipakai gitu ya. Hai, itu untuk nomor 7. Silakan lanjut. Terakhir nomor 8. Ini pakai shichi, shichi Iya, ya, pakai shichi, sisi. shichi. Shichi gatsu ni, Kyoto de omatsuri ga aru, aru desho? Arimasu. Hai, 3 Juni. Ya, di bulan Juli, eh, di Kyoto pada bulan Juli, apa ada festival bukan? Gitu ya. Festivalnya. Ada mas. Iya, ada. Ya, di Kyoto bulan Juli. Gitu ya, ada festival. Hai, oke, sudah selesai ya ini contoh kalimatnya dari penggunaan pola kalimat yang telah dibahas tadi. Karena sudah jam 9, mungkin diakhiri sampai sini lebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan kembali? Sementara belum. Hai, oke, belum ada. Jadi untuk kelas hari ini sampai sini terlebih dahulu. Oscar ya sama Desta. Terima kasih yang sudah menghadiri kelas hari ini. Kita ketemu lagi berarti besok ya. Besok Kelas ya.